Pada kesempatan kali ini kita akan mengulangi lagi membahas tentang pembagian najis dan cara mensucikannya. Aqsamun najasati wa kaifiyati izalatiha. Pembagian najis dan cara mensucikannya. Yang dibahas pertama adalah al-ula an-najasatul mughalladhatu. Yang pertama yang dibahas di sini adalah najis mughalladhah. Apa saja najis mughalladhah itu? Wahia najasatul kalbi. Najis mughalladhah itu diantaranya adalah najisnya anjing, wal khinziri dan babi. Wa far'i ahadihima dan hewan yang dilahirkan dari anjing dan babi. Yakni seluruh anjing dan babi yang berkaitan dengan kedua hewan itu hukumnya najis mughalladhah. Dan juga seandainya hewan seperti kambing, kelinci, semisal, kemudian disilangkan dengan anjing dan babi. Jadi anjing dikawin silangkan dengan kambing, kemudian memiliki anak, anaknya juga najis mughalladhah. Demikian juga babi. Ketika babi ini disilang dengan semisal domba, kemudian memiliki anak, anaknya najis mughalladhah. Jadi intinya anjing dan babi seluruhnya dan keturunannya itu najis mughalladhah. Sebab tasmiyati bil mughalladhati. Sebab disebut najis anjing babi itu sebagai najis mughalladhah karena apa? Li'anna syari'a ghalladha fi hukmiha. Karena hukum syariat itu menghukumi berat dalam masalah hukumnya najis mughalladhah. Jadi syariat itu memberikan hukum yang berat terhadap najis mughalladhah. Terus bagaimana cara mensucikannya ketika kita terkena anjing atau babi? Tapi sebelum tahu cara mensucikannya, perlu difahami najis itu bisa berpindah ke badan kita ketika satu kita bersentuhan dengan najis tersebut di antara diri kita dan najis itu basah. Jadi semisal kita memegang daging babi dan dagingnya itu masih basah, ada darahnya, ada lemaknya, kemudian kita pegang, menyentuh kulit kita, maka kulit yang tersentuh daging babi yang basah tadi, kulit kita itu terkena najis mughalladhah. Atau dibalik, daging babinya kering, tangan kita yang basah kena air, kemudian kita sentuh daging itu, kemudian tangan kita tersentuh dengan daging babi tadi yang kering, otomatis tangan kita terkena najis mughalladhah karena tangan kita basah. Nah, kalau sama-sama kering, ya tidak tertular. Tangan kita kering, najis kering, asalkan nggak ada benda najis yang nempel, ya suci. Demikian. Jadi untuk teman-teman yang mungkin kerja di negara non muslim kayak Taiwan, Singapura, ketika masak babi, maka dan babi itu basah atau tangan kita yang basah, kok kita bersentuhan dengan babi atau mungkin anjing, otomatis kulit kita itu terkena najis mughalladhah. Nah, sekarang bagaimana cara membersihkannya, menghilangkannya, mensucikannya? Kaifiyatu izalatiha. Cara mensucikan najis mughalladhah ketika badan kita terkena najis mughalladhah. Tadhuru an-najasatu al-mughalladhatu bisab'i ghuslatin. Najis mughalladhah itu bisa suci dengan cara dibasuh 7 basuhan. Ba'da izalati ainiha. Setelah terlebih dahulu kita menghilangkan benda najisnya. Ihdahunna biturabin. Salah satu basuhan nanti itu dicampur dengan tanah. Poin yang ingin saya sampaikan adalah kalimat ba'da izalati ainiha. Jadi
ketika kita tersentuh najis mughalladhah, maka usahakan benda najisnya itu kita hilangkan dulu. Misal tangan kita megang babi, megang daging babi, kemudian nempel di tangan kita itu lemak babi atau darah. Maka silakan darah itu dicuci dulu, dibersihkan dulu dengan air biasa. Setelah benda najisnya hilang, baru proses dibasuh dengan 7 basuhan, 1 basuhan dicampur dengan tanah itu kita lakukan. Wal afdalu ayyakuna wad'ut turabi fil ghuslatil ula. Dan yang paling utama itu menaruh atau melakukan membasuh basuhan air yang dicampur dengan tanah itu ditaruh di basuhan yang pertama. Jadi caranya kan setelah najis yang di tubuh kita bersihkan, di tangan kita atau di kulit kita hilangkan benda najisnya, kemudian siapkan air kira-kira ya di tempat kayak wadah, apa itu? Wadah ya. Gayung kalau bahasa Jawanya. Kemudian itu dikasih debu campur dengan air. Kemudian siramkan ke tangan yang tadi terkena najis. Yang najisnya sudah kita bersihkan terlebih dahulu tadi. Siramkan 1 kali. Nah, ini taruh di awal, ini yang utama. Kemudian baru dibasuh 6 kali. Setelah kita membasuh basuhan yang pertama campur dengan tanah tadi, kemudian ditambahi dibasuh 6 kali dengan basuhan air yang suci. Nah, ini cara yang afdol membersihkan najis mughalladhah. Adapun masalah ditaruh dimanapun basuhan itu, air yang bercampur tanah itu bebas. Tapi yang afdol air yang bercampur tanah itu ditaruh di basuhan yang pertama. Demikian, semoga bisa bermanfaat.